Assalamualaikum. Kembali lagi di channelku Syifa Aulia. Kali ini kita akan membahas kasus 2.3 yakni Setia Jaya Arsitek. Setia Jaya Arsitek adalah biro jasa arsitek yang melayani jasa konsultan, kontraktor, dan renovasi rumah, kantor, serta apartemen. Usaha tersebut berkembang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan pemukiman di Jakarta dan sekitarnya. Usaha tersebut terletak di Jalan Mangun Sarkoso nomor 78, Jakarta, yang dimiliki dan sekaligus dipimpin oleh Sigit Arya Setia. Berikut ini transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama April 2015. Kita masuk ke persamaan akuntansinya. Nomor 1, pemilik menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 25 juta. Masuk sini. Modal. Selanjutnya nomor 2. Pemilik menyewa sebuah ruangan di gedung perkantoran Plaza untuk usaha secara tunai sebesar 4 juta. Sewa ruangan. Beban sewa ya. Selanjutnya nomor 3. Perusahaan membeli peralatan arsitek secara kredit sebesar 10 juta. Peralatan secara kredit atau ngutang. Selanjutnya nomor 4. Perusahaan membeli perlengkapan gambar secara tunai. Perlengkapan secara tunai berarti mengurangi kas ya, karena tunai. Nomor 5. Perusahaan memasang iklan harian secara tunai 250.000. Ini tulis beban iklan. Selanjutnya, perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa konsultasi dan pembuatan gambar rumah sebesar 3,5 juta secara tunai. Ini pendapatan. Nomor 7. Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Kencana Prima untuk meningkatkan usaha sebesar 10 juta. Nambah kas dong. Dan menambah utang bank. Selanjutnya, perusahaan membayar beban asuransi sebesar 1 juta secara kas atau secara kredit. Sepertinya secara cash ya. Beban asuransi. Nomor 9. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa yang diberikan yaitu merenovasi kantor sebesar 17.500.000 secara tunai, menambah kas, dan menambah modal pendapatan. Nomor 10. Perusahaan membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 1,2. 1,250 beban listrik, beban utilitas lah.
Lanjut ke nomor 11. Perusahaan membayar utang atas pembelian peralatan gambar sebesar 5 juta. Berarti kalau bayar utang, cash-nya berkurang. Dan utangnya juga berkurang, utang usaha. Selanjutnya, perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa pembuatan gambar dari pelanggan sebesar 8 juta secara kredit. Berarti masuknya piutang karena belum terima nih duitnya. Pendapatan. Nomor 13. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Beban gaji. Lanjut ke nomor 14. Nomor 14, perlengkapan gambar yang telah terpakai 500.000, berarti perlengkapan gambarnya udah kepake 500. Masuk ke beban perlengkapan. Lanjut nomor 15. Pemilik mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta atau disebut dengan PRIV. Ini PRIV. Ini belum kesam. Nah, sekarang total aktiva dan pasifanya sudah sama. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatannya ada 3 tadi ya. Pendapatan, jadi ada pendapatan jasa, pendapatan kontraktor, sama pendapatan developer kayaknya. Total pendapatan 29 juta. Sekarang masuk ke beban-bebannya. Beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban utilitas, beban gaji, dan beban perlengkapan. Total bebannya 11 juta, berarti ini harusnya laba. Pendapatan dikurangi total beban, 18 juta. Selanjutnya masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awalnya, modal awalnya 25 juta, penambahnya itu laba, pengurangnya yaitu PRIV. Maka total akhirnya 42 juta, 25 juta ditambah 18 juta dikurangi 1 juta. Jadi ekuitas akhir Setia Jaya Arsitek yakni 42 juta. Selanjutnya kita masuk ke laporan neraca. Di neraca itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset terbagi menjadi 2, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Sekarang kita masuk ke aset lancar, kas. Saldo kas ada berapa? Kas. Oke. Utang usaha. Perlengkapan kantor. Total aset lancarnya ialah 47 juta. Sekarang perlengkapan kantor atau aset tetap, peralatan kantor 10 juta.
Total asetnya ada 57 juta. Sekarang kewajiban jangka pendek. Utang usahanya 5 juta. Utang banknya 10 juta. Total kewajibannya yakni 15 juta. Ekuitas pemilik kita ambil di perubahan ekuitas. Sini 42 juta. Oke, sudah sama ya, total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti kita cari bareng-bareng ya. Assalamualaikum.